Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmi Bayhaki. Saya dari kelas MJ1A pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun komputer. 3 elemen utama penyusun sistem komputer. Yang pertama adalah perangkat keras, yaitu hardware. Yang kedua perangkat lunak, yaitu software. Dan yang terakhir adalah perangkat manusia atau pengguna atau brainware. 1. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware komputer adalah perangkat komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba oleh indera manusia. Perangkat tersebut membentuk suatu kesatuan sehingga dapat difungsikan berdasarkan kegunaannya. Secara umum, perangkat keras komputer mempunyai 4 fungsi utama, yaitu A. Alat masukan atau input, B. Alat proses, C. Alat penyimpanan, D. Alat keluaran atau output. A. Alat masukan input. Alat input adalah komponen komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi yang akan diproses oleh komputer dalam bentuk digital. Beberapa komponen input pada komputer antara lain adalah keyboard, mouse, scanner, floppy disk, dan CD-ROM. B. Alat proses. Alat proses adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data atau informasi yang diterima dari komponen input dan mengontrol keseluruhan kinerja sistem komputer selama proses pengolahan data atau informasi berlangsung. Beberapa komponen proses pada komputer antara lain adalah motherboard, prosesor, power supply, VGA card, dan input atau output card. C. Alat penyimpanan. Alat penyimpanan adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media atau tempat penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan dapat berupa data sistem, data program aplikasi, dan data milik pengguna atau user. Beberapa komponen penyimpanan pada komputer antara lain adalah memori atau RAM, dan hard disk dan flash disk. Yang terakhir adalah alat keluaran atau output. Alat output adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, printer, dan speaker. Komponen masukan atau input. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah komponen komputer yang mempunyai tombol seperti mesin ketik dan dilengkapi beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Fungsi utama keyboard adalah sebagai alat untuk memasukkan data. Namun, bisa juga digunakan sebagai alat untuk menjalankan sistem operasi dan alat untuk bekerja pada berbagai program aplikasi. Dilihat dari jenis konektor penghubungnya, keyboard terbagi menjadi 3 macam, yaitu keyboard serial, PS2, dan USB. Yang ini adalah contoh keyboard USB. Nomor 2, mouse. Mouse adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menggerakkan pointer, penunjuk perintah atau program pada layar monitor. Berdasarkan media penghubungnya, mouse terbagi menjadi 2, yaitu mouse dengan kabel dan mouse tanpa kabel. Mouse dengan kabel contohnya adalah mouse serial PS, ortu, dan USB. Sedangkan mouse tanpa kabel contohnya adalah mouse wireless dan optik. Di bawah ini adalah contoh mouse serial USB. Yang ketiga, scanner. Scanner adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengkonversi gambar manual menjadi gambar digital atau data digital. Beberapa merek scanner antara lain Canon, HP, Winpro, Umax, Acer, Mustex, dan lain-lain. Yang keempat, floppy disk. Floppy disk adalah alat yang memiliki motor penggerak, berfungsi untuk memutar disket, juga melakukan proses baca dan tulis data pada komputer. Alat ini dapat digunakan sebagai komponen input apabila dipakai untuk membaca data, dan dapat digunakan sebagai komponen output apabila dipakai untuk menulis atau menyimpan data. Yang kelima, optical drive. Optical drive adalah komponen komputer yang fungsinya sama dengan floppy disk, yaitu dapat digunakan sebagai komponen input apabila dipakai untuk membaca data, dan sebagai komponen output apabila dipakai untuk menyimpan data. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory. Adalah optical drive yang hanya dapat digunakan untuk membaca data pada media CD. Yang kedua, CD-RW, Compact Disc
readable adalah optical drive yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis data pada media CD. Yang ketiga, DVD-ROM, Digital Video Disc Read Only Memory, adalah optical drive yang dapat digunakan untuk membaca data pada media CD dan DVD. Yang keempat, DVD Combo, adalah optical drive yang dapat digunakan untuk membaca data pada media CD dan DVD, menulis data pada media CD tetapi tidak dapat menulis data pada media DVD. Yang terakhir adalah DVD RW, adalah optical drive yang dapat digunakan untuk membaca dan menulis data pada media CD dan DVD. Ini adalah gambar optical drive. B. Komponen proses. Yang pertama, motherboard. Motherboard adalah komponen terpenting di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat untuk memasang komponen proses lainnya seperti prosesor, memori, VGA, power supply, sound card, card input output atau I/O, dan sebagainya. Jenis motherboard antara lain adalah kelas AT436, kelas Pentium 1-4, Pentium Dual Core, Pentium Core Duo, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambar motherboard. Yang kedua, prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang juga memiliki peran sangat penting di dalam komputer. Prosesor juga disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Prosesor berfungsi sebagai tempat pemrosesan instruksi-instruksi pada komputer. Bagian-bagian prosesor adalah sebagai berikut. Yang pertama, control unit adalah bagian prosesor yang mempunyai tugas antara lain mengatur dan mengendalikan komponen-komponen input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori, mengambil data dari memori utama apabila diperlukan untuk proses, mengirim instruksi ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit apabila ada perhitungan aritmatik atau logika, serta mengawasi proses pengerjaannya dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua, ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah bagian prosesor yang tugas utamanya adalah melakukan semua proses yang berkaitan dengan perhitungan aritmatik dan logika sesuai dengan instruksi yang diterima. Yang terakhir adalah register, adalah bagian prosesor yang mempunyai tugas untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh prosesor. Jenis prosesor antara lain adalah prosesor Intel, mulai dari Intel Pentium 4 478 sampai Intel Core i7 3820. Prosesor AMD mulai dari AMD Athlon 2X2 240 sampai AMD Phenom 2X6 1100 TBK. Prosesor Apple mulai dari Apple 1 sampai Macintosh dan sebagainya. Yang ketiga adalah power supply. Power supply adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah arus atau tegangan AC menjadi arus tegangan DC dan kemudian mendistribusikannya ke berbagai komponen lainnya yang terdapat di dalam CPU. Power supply mempunyai 5 konektor atau lebih. Konektor inilah yang digunakan oleh power supply untuk menyuplai daya ke komponen proses lainnya yang terdapat di dalam CPU. Jenis power supply antara lain adalah power supply AT yang mempunyai 12 pin pada konektornya dan power supply ATX yang mempunyai 20 pin pada konektornya. Ini adalah gambar power supply. Yang keempat, VGA card. VGA atau Video Graphic Adapter adalah komponen proses berupa rangkaian elektronik berbentuk seperti kartu yang berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan monitor. Jenis-jenis VGA antara lain adalah VGA AISA, PCI, AGP, dan PCI Express. Ini adalah contoh gambar VGA card. 5. Input Output Card. Input Output atau I/O card adalah komponen proses yang berfungsi menghubungkan motherboard dengan komponen input dan output pada komputer. Contohnya adalah menghubungkan motherboard dengan hard disk, printer, dan monitor. Berikut adalah gambar input output card. C. Komponen penyimpanan atau storage device. Yang pertama adalah memori RAM. Memori adalah komponen yang berfungsi mengolah data dan instruksi pada komputer. Memori akan menyimpan data sementara untuk diproses oleh prosesor. Memori pada komputer juga sering disebut sebagai RAM atau Random Access Memory. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat diolahnya. Memori terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input storage. Digunakan untuk menampung data atau informasi yang diinputkan melalui komponen input. Yang kedua, program storage. Digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga, working storage. Digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan.
Yang keempat, output storage. Digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke komponen output. Ini adalah gambar RAM atau Random Access Memory. Yang kedua, hard disk. Hard disk adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai media utama penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan pada berbagai macam, mulai dari data sistem komputer, data program, dan data pengguna atau user. Bagian-bagian hard disk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, platter atau piringan logam. Digunakan sebagai media penyimpanan data. Berbentuk seperti piringan yang berjumlah satu atau lebih dan terbuat dari logam aluminium. Piringan ini memiliki lapisan berbahan magnetis yang sangat tipis. Yang kedua, spindle atau as atau poros platter. Digunakan sebagai poros tempat berputarnya piringan atau platter. Semakin cepat putarannya, maka semakin baik kualitas hard disknya. Yang ketiga, head atau kepala hard disk. Digunakan untuk proses membaca dan menulis data. Proses baca dan tulis atau rekam pada hard disk dilakukan oleh head yang sama. Tiap sisi platter memiliki head tersendiri dan bentuknya berupa sebuah kumparan. Yang keempat adalah rangkaian elektronika pada PCB atau printed circuit board, yaitu bagian yang memiliki rangkaian penguat atau rate amplifier yang digunakan untuk membaca sinyal yang diperoleh head dari platter. Kemudian DSP digital signal processor akan mengkonversinya dari sinyal listrik menjadi sinyal digital, nantinya akan dituliskan ke platter. Pada PCB juga terdapat chip memori digunakan sebagai cache buffer. Pada bagian belakangnya terdapat konektor yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan CPU. Yang terakhir adalah motor. Digunakan untuk memutar platter. Motor bekerja dengan kecepatan putar mulai dari 3600 sampai 10.000 rpm. Yang arah putarnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam atau counterclockwise. D. Komponen keluaran atau output device. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan data atau informasi yang telah diolah oleh komputer secara visual. Contohnya, data dikirim melalui keyboard. Kemudian setelah diolah akan ditampilkan pada layar monitor dalam bentuk teks dan grafik. Berdasarkan cara kerjanya, monitor terbagi dua jenis, yaitu CRT atau cathode ray tube dan LCD atau liquid crystal display. Sedangkan jika ditinjau dari jenis VGA yang digunakan, monitor terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, monitor mono, yaitu monitor yang bisa menampilkan teks, sementara jika ingin menampilkan grafik. Yang kedua, monitor CGA atau RGB, yaitu monitor yang bisa menampilkan warna dan grafik. Yang ketiga, monitor EGA, yaitu monitor yang bisa menampilkan warna dan grafik dengan resolusi yang lebih tinggi daripada monitor CGA atau RGB. Yang keempat, monitor VGA, yaitu monitor yang bisa menampilkan warna dan grafik dengan resolusi yang lebih tinggi daripada monitor EGA. Yang terakhir adalah monitor Super VGA, yaitu monitor yang bisa menampilkan warna dan grafik dengan resolusi paling tinggi di antara jenis monitor yang lainnya. Nomor 2 adalah printer. Printer adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mencetak hasil hard copy atau rekaman keras dari proses pengolahan data oleh komputer pada media kertas, baik tulisan maupun gambar. Berdasarkan cara kerjanya, printer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dot matrix printer, yaitu printer yang proses kerjanya menggunakan sekumpulan jarum besi untuk melakukan proses percetakan. Yang kedua adalah inkjet printer, yaitu printer yang proses kerjanya menggunakan semprotan tinta untuk melakukan proses percetakan. Yang terakhir adalah laser printer, yaitu printer yang proses kerjaannya menggunakan kombinasi dari teknologi serografik. Printer ini biasanya banyak digunakan pada mesin fotokopi dengan teknologi laser. Nomor 3 adalah speaker. Speaker adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan data oleh komputer dalam bentuk bunyi atau suara. Jenis-jenis speaker antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, speaker mono, yaitu speaker yang hanya memiliki satu jalur saja dalam menghasilkan bunyi atau suara. Yang kedua, speaker stereo, yaitu speaker yang memiliki 2 jalur untuk menghasilkan bunyi atau suara, yaitu jalur R dan left dan L, right dan left, kiri dan kanan dan kiri.
Yang terakhir adalah speaker 3D surround, yaitu speaker yang mampu menghasilkan bunyi atau suara yang seakan mengelilingi pendengarnya. Speaker jenis ini biasa dijumpai pada bioskop. Nomor 2, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software komputer adalah perangkat komputer yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik oleh indera manusia. Software pada umumnya juga dikenal dengan perangkat komputer yang berisi perintah atau instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer. Perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua macam, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Nomor 1, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak komputer adalah perangkat lunak komputer yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras komputer, baik dalam pemrogramannya maupun perawatannya. Perangkat lunak sistem pada komputer antara lain adalah sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program utility. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang memiliki fungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem komputer, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, angka, gambar, dan web. Komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi tanpa sebuah sistem operasi. Contoh sistem operasi komputer antara lain adalah Microsoft Windows, mulai dari Windows Vista, XP, 7, 8, 8.1, 10, dan yang lainnya. Linux, Slackware, Red Hat, Kali, Debian, Ubuntu, dan yang lainnya. Unix, FreeBSD, Solaris, Macintosh, Remix OS, dan lain-lain. B. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berisi kumpulan instruksi-instruksi dan aturan-aturan komputer, disajikan dalam bentuk bahasa atau kode yang bisa dimengerti oleh komputer sehingga komputer dapat mengerjakan tugas yang diperintahkan sesuai dengan instruksi yang telah dirumuskan pada bahasa pemrograman tersebut. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman pada komputer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama low level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman assembly. Yang kedua adalah middle level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman C dan C++. Yang terakhir adalah high level language. Contohnya adalah bahasa pemrograman Basic dan Pascal. C. Program utility. Program utility adalah perangkat lunak sistem pada komputer yang berfungsi untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Program utility yang ditujukan untuk melengkapi kinerja dari sistem operasi contohnya adalah antivirus. Kebanyakan sistem operasi tidak dilengkapi dengan antivirus, kecuali sistem operasi milik perusahaan Microsoft yaitu Windows. Contohnya adalah Windows 10. Sedangkan program utility untuk meningkatkan kinerja komputer contohnya adalah disk defragment, yaitu program utility yang memiliki kemampuan untuk melakukan partisi pada hard disk dan merapikan file-file data yang tersebar di hard disk. 2. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk membantu manusia atau pengguna komputer dalam menyelesaikan pekerjaannya di suatu bidang tertentu. Beberapa contoh perangkat lunak aplikasi komputer antara lain adalah sebagai berikut. A. Desktop publishing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi mengatur tata letak cetakan pada suatu naskah sehingga siap untuk dicetak. Contohnya adalah Ventura Publisher, PageMaker, Adobe InDesign, dan lain-lain. B. Program spreadsheet merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dokumen berupa data dalam format baris dan kolom. Contohnya adalah Microsoft Excel dan Lotus Improve. C. Word processing merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan mengedit sebuah dokumen dalam bentuk naskah atau teks. Contohnya adalah Microsoft Word, OpenOffice Writer, Lotus Ampero, ABI Word, WordPerfect, dan WPS Office Word. D. Database Management System merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen data pada komputer dalam jumlah yang besar. Proses manajemen meliputi menambahkan data, menghapus data, mengedit data, dan menyimpan data sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan oleh sebuah program pada komputer. Proses manajemen data ini dikenal dengan DBMS atau Database Management System. Contohnya adalah Microsoft Access, Microsoft SQL, Paradox, Apache, dan lain-lain. E. Graphic merupakan program lunak aplikasi yang berfungsi untuk keperluan membuat dan mengedit data berupa gambar dan video. Contohnya adalah Adobe Photoshop, CorelDRAW, Stanford Graphic, Visio, dan lain-lain. F. Accounting Program
merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data yang berhubungan dengan proses perhitungan keuangan dan akuntansi. Contohnya adalah MIOB, DEC Accounting, Paciolizu, Peachtree Accounting, dan lain-lain. G. Statistik Program merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis statistika. Contohnya adalah SAS, SPSS, statistika, dan lain-lain. H. Communication merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lainnya, baik yang berada dalam satu jaringan lokal maupun berada berbeda jaringan. Contohnya adalah DataFax, ProComplus, Crosstalk, Carbon Copy, dan lain-lain. I. Multimedia merupakan perangkat lunak aplikasi yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan peralatan media seperti kamera digital dan video player. Contohnya adalah Windows Media Player, Khaled Codec, GOM Player, dan lain-lain. Yang terakhir adalah game, merupakan perangkat lunak aplikasi yang paling banyak digemari oleh pengguna komputer, khususnya kalangan anak-anak hingga dewasa. Perangkat lunak aplikasi ini berfungsi untuk melakukan sebuah permainan digital yang ditujuan sebagai media hiburan bagi pengguna komputer. Contohnya adalah Flight Emulator, Baseball, PES, Prince of Persia, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perangkat manusia atau pengguna, bisa disebut juga brainware. Perangkat manusia atau pengguna atau brainware adalah manusia, pengguna, ataupun user yang menggunakan perangkat komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Pengguna pada komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sistem analis, adalah orang yang melakukan rancangan analis sistem yang kemudian akan dikerjakan oleh seorang programmer. Yang kedua adalah programmer, adalah seorang yang mengerjakan program berdasarkan analisis sistem yang diberikan oleh seorang analis sistem. Yang terakhir adalah operator, adalah orang yang menjalankan program yang telah dikerjakan oleh seorang programmer. Baiklah, itu semua hasil dari presentasi mengenai komponen-komponen komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.